ini data emas atau bukan sih? Nah, pertanyaan kan itu ya. Ya, Emas atau bukan ya? bukan sih kayaknya di server saya itu berat-beratin aja. Makanya kita bicaranya data loh Pak Ari. Oke. Nah, data itu kalau secara makna ya, kadang kan orang menganggap bahwa data itu adalah angka, huruf, karakter. Definisinya itu fakta. Jadi kalau kita bicara data itu harusnya fakta. Halo rekan-rekan IT profesional, selamat datang di acara IT Pros Hub bersama saya Haris Tiadi. Kita akan membahas topik-topik menarik tentang IT dan juga cara sukses berkarir di IT. Oke, Mas Lukman. Selamat datang Mas Lukman di acara IT Pros Hub nih. Ya, selamat datang Pak Ari. Kita akan bahas tentang data analitik Mas Lukman. Kemarin kita bahas dengan Mas Izan ya dan juga Mas Nuzul gitu, data scientist semua. Nah sekarang kita bagian data analitik nih Mas. Nah kan gini Mas Lukman, kan banyak banget perusahaan itu yang masih bertahan dengan proses-proses bisnis yang lama gitu ya. Padahal mereka tahu bahwa sebetulnya zaman tuh udah berubah gitu. Akan tetapi kenapa ya mereka tuh apa kesulitannya gitu dalam hal mereka tuh merubah proses bisnis yang ada di mereka gitu. Nah, apa sih yang menjadi masalah inti mereka dalam hal merubah proses bisnis gitu? Nah, gimana tuh menurut Mas Lukman? Oke, dalam masalah struggle dalam proses bisnis ini yang jadi problematika adalah biasanya mereka udah di kondisi stagnan. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dan siapa dan ya apa tadi ya. Nah, maka dari itu di sini yang harus mereka lakukan yang menjadi permasalahannya adalah mencoba dengan pemanfaatan suatu hal yang mungkin belum pernah dilakukan. Saya yakin beberapa perusahaan itu untuk merubah proses bisnisnya atau membuat optimalkan itu dengan menggunakan teknologi. Nah, maka dari itu bagaimana untuk memaksimalkan dalam mempersingkat proses bisnis nih. Nah, salah satunya adalah yang memanfaatkan data analitiknya. Seperti itu. Oke. Mas, tadi menarik stagnan. Ya. Karena apa? Nah, stagnannya karena apa? Nah, ini ya stagnan. Stagnannya karena apa? Nah, biasanya kondisi di mana mereka sudah mencoba dengan berbagai cara. Berbagai cara ini banyak hal. Mungkin dengan membentuk suatu unit baru yang terfokus ke suatu hal tertentu. Bukannya malah mempersingkat, malah memperlebar atau memperlama lagi. Atau bahkan mendetekan suatu prosesnya, bukan mempersingkat, memperlebar lagi, memperlama lagi, seperti itu. Jadi kalau menurut Mas Lukman gimana tuh sarannya Mas Lukman kalau untuk langkah yang harus dilakukan ketika proses bisnis itu sudah stuck ya? Stuck gitu. Oke. Ini beberapa langkah yang bisa dilakukan mungkin di beberapa perusahaan itu adalah bagaimana mengoptimalkan terhadap resource yang ada. Jadi ini beberapa materi ya, ada yang menamakan bahwa resource di dalam suatu organisasi itu ada 3 hal. Yang pertama itu finansial, yang kedua itu teknologi, yang ketiga itu people. Nah, mungkin salah satu dari 3 hal itu bisa dimaksimalkan. Mungkin ada perusahaan yang untuk optimalkan proses bisnis dengan menggunakan sumber daya finansialnya. Nah, tetapi di dalam topik kali ini tidak mungkin kita membahas itu, apalagi terkait dengan people. Nah, sesuai topiknya, kita akan membahas secara optimalkannya dengan di sisi teknologi. Nah, kita di era di mana sebelumnya itu semuanya ingin menggunakan aplikasi. Nah, sudah banyak nih Pak Hari bahwa beberapa perusahaan, organisasi itu udah membuat aplikasi. Yang jadi permasalahan adalah sebenarnya aplikasi ini seperti hanya mengkonversi dari kegiatan yang sebelumnya. Yang mungkin proses bisnisnya itu secara teks tertulis, terus sekarang dengan menggunakan aplikasi dan dicatat di aplikasi sama saja. Nah, maka bagaimana untuk mempersingkatnya? Nah, maka kita fokuskan ke teknologi dan salah satunya bagaimana dari teknologi itu adanya data. Dan pemanfaatan data inilah yang coba kita lakukan Pak Ari, maka di bahasan topik kali ini. Oke, Mas saya mau nanya nih, peran data analitik itu seperti apa dalam hal memproses
mengoptimalkan bisnis proses tadi, Mas? Nah, ini perannya ya. Nah, perannya seorang data analyst itu jelas dia pertama pasti akan memberikan suatu rekomendasi. Rekomendasi terhadap apa? Bisa jadi rekomendasi terhadap melakukan efisiensi terhadap suatu proses bisnis, atau memberikan rekomendasi terhadap mungkin adanya regulasi, kebijakan, atau saran apa yang bisa dilakukan oleh organisasi itu terhadap meningkatkan optimasi proses bisnisnya. Jadi jelas bahwa data analytic ini perannya bagaimana dia memberikan saran atau rekomendasi tersebut ya. Oke. Bisa kasih contoh nggak sih, Mas? Kayaknya saya masih belum banyak mengerti nih. Nah, contohnya kalau di bidang perbankan gitu, Mas, kira-kira? Oke, di bidang perbankan ya. Oke, cukup menarik nih. Ini perbankan tuh suatu hal yang proses bisnisnya mungkin cukup kompleks ya, bukan berarti kurang, tapi emang prosesnya aja kompleks ya. Nah, salah satunya mungkin terkait dengan kita mengenal adanya kartu kredit ya. Nah, saya tarik ke belakang mungkin agak beberapa kita bandingkan dengan cara lama. Ya, tadi kita mungkin dari perbankan itu cara untuk bagaimana kita membuat nasabah tertarik dengan kartu kredit, nah atau mendaftarkannya, kita harus mengisikan form, berkas, harus kita bawa dan lain dan isikan secara tertulis. Nah, hal ini sudah dipotong dengan adanya apa? Diciptakannya, dibuatkannya, menggunakannya suatu aplikasi. Nah, ini sudah memotong. Tetapi ternyata ada satu proses setelah aplikasi sudah jadi, kita kan perlu ini Pak Eri saat membuatkan kartu kredit adanya verifikasi dari berkas tersebut. Misalnya nih, kita tahu dari verifikasi itu bahwa yang bersangkutan nasabah ini layak atau tidak. Jika dinyatakan layak, maka akan dinyatakan layak, dan yang jadi pertanyaan lagi adalah seberapa besar limit yang dihasilkan atau yang diberikan. Nah, maka di sini peran data analitik. Bagaimana mengoptimalkan, ya kalau bahasa kasar mungkin memotong proses ya, proses bisnisnya yang di bagian melakukan verifikasi. Kita bisa nih di dalam perbankan, kita menggunakan peran data analitik ini untuk melakukan analisa terhadap nasabah yang mendaftarkan kartu kredit. Seberapa besar sih limit yang akan kita berikan ke nasabah A atau nasabah B? Kita lihat contohnya ini, kita bandingkan dengan apa? Dengan mungkin ekonominya beliau, atau mungkin dari penghasilan, atau mungkin tingkat konsumtif transaksinya si nasabah A ini setiap bulan. Dan ini salah satunya. Yang kedua, kita bisa manfaatkan lagi untuk apa? Kita lihat nih, ternyata antara si A dan B ini punya ikatan keluarga. Berarti bisa dikorelasikan juga ikatan keluarga. Ternyata A dan B ini si nasabah dia punya saudara lagi yaitu si C. Nah, maka kita bisa membuat penawaran yang dimana ini membentuk ini ya, mungkin membantu kita dalam menawarkan suatu produk atau layanan kita yang miliki ke si C, karena ternyata si A si B aja punya nasabah sebagai kartu kredit di kita. Oke, kita tawarkan kalau gitu. Jadi lebih aman gitu ya Mas ya. Maksudnya karena sudah dikenal, punya korelasi keluarga tertentu, kalau perbankan gitu ya, nawarin itu tuh jauh lebih aman gitu ya. Jadi ketimbang harus datang gitu nawarin kredit ke semua orang yang belum tentu dikenal gitu kan. Nah, peran data analitik itu di situ adalah mencari sebuah data gitu kan untuk bisa ya bagaimana mendapatkan analisa gitu ya, sehingga approvalnya itu bisa jauh lebih akurat jelas gitu. Ya benar itu. Jadi ibaratnya peluang untuk penolakannya itu kecil. Itu satu hal yang dihindari kan. Ya kita udah membuang biaya untuk penawaran, masa ya ditolak ya, untuk mengurangi itu. Dan satu lagi Pak Hari, sebenarnya kalau saya pribadi istilah optimal dalam melakukan proses bisnis itu bukan untuk memotongnya, tapi saya selalu bilang itu untuk mengautomatnya. Kan kita tidak menghilangkan proses verifikasi ya. Jadi yang tadinya 100 gitu ya, tetap 100 tetapi diotomatiskan. Jadi ini ya, walaupun tetap kita otomatis dengan teknologi, dengan aplikasi, dengan adanya mungkin detail-detail lain, itu bukan menghilangkan sebenarnya, tetapi mengautomatkan. Benar kan? Sesuai yang saya sampaikan tadi, proses verifikasi tetap akan ada. Bukan kita menghilangkan verifikasi ya, tapi tetap mengadakan proses verifikasi, tetapi secara otomatis begitu data masuk langsung terverifikasi.
gitu ya. Begitu data masuk langsung terverifikasi dengan kita menggunakan data analitik. Ya, kalau secara otomatis sudah jalan loh. Jadi seorang data analis nih dapat data nasabah baru yang akan mendapatkan kartu kredit, dia akan menganalisa dari mungkin kita ambil parameter tingkat ekonominya, tingkat pendapatannya, dan transaksi setiap bulannya atau mungkin per tahunnya, kita bisa lihat dari asumsi itu ya, dari data-data itu yang dianalisa, itu bisa kita ketahui sekiranya seberapa sih banyak limit yang bisa kita berikan nanti. Salah satu contohnya itu ya. Jadi jauh lebih cepat ya dalam hal proses dari itu yang diharapkannya. Verifikasi. Automate itu dia lebih cepat ya. Menarik tuh Mas. Tapi kalau di manufaktur gimana Mas? Kalau manufaktur nih. Iya. Nah, manufaktur ini bisa menjadi banyak hal ya. Nah, data analis itu di banyak organisasi ya. Tidak hanya di manufaktur, perbankan, mungkin yang lainnya ya. Itu yang perlu kita tekankan pertama dulu adalah skopnya atau konteksnya itu untuk apa dulu. Nah, kalau manufaktur nih, setelah saya cari-cari Pak, hari ini sudah saya temukan beberapa hal ya. Nah, ini yang paling menarik adalah bagaimana di dalam manufaktur itu untuk mengidentifikasi suatu peluang ya, peluang terhadap apa? Terhadap seberapa banyak dia akan memproduksinya, seberapa banyak dia akan memasok suatu barang yang akan digunakan sebagai bahan bakunya, dan bagaimana pola yang harus didistribusikan. Jadi data analis itu kalau kita lihat di manufaktur salah satunya itu. Berarti analisa stok gitu ya? Bisa. Bahkan stok, pemasaran, sampai produksi. Jadi kalau kita runtut, intinya untuk apa? Untuk operasionalnya. Gitu ya. Jadi tidak hanya serta-merta satu bidangnya. Tapi yang paling jelas adalah kita tentukan dulu konteksnya mau kemana. Karena kalau kita lihat untuk manufaktur bisa juga nih untuk pengambilan keputusan, atau mungkin untuk melihat nih, kebetulan saya dapat sering nih Pak Ari di dalam waktu sebagai trainer ya, itu adalah keluhan terhadap bagaimana kita maintain suatu alat. Nah, mereka kan bekerja menggunakan alat ya. Kalau kita hanya berdasarkan penjadwalan, kita kan nggak tahu ya, setiap alat itu kan punya karakteristik masing-masing, walaupun mereknya sama, tipenya sama, kita nggak bisa melihat penggunaannya sama atau penggunanya pun juga sama. Maka yang sesama alat tetapi bisa jadi kita jadwalkan ini per pekan, yang satu itu per 3 hari. Nah, kalau kita jadwal per pekan terus, ternyata yang 3 hari itu selalu rusak pasti. Jadi banyak skopnya atau konteksnya data analisis di dalam manufaktur. Jadi bisa meningkatkan produksi juga dong berarti. Produksi jelas, efisiensi operasional jelas, bahkan untuk terhadap kualitas kinerja karyawan atau staf atau anggota organisasi tersebut itu juga bisa. Jadi bagaimana sih atau kapan sih waktu yang tepat nih seorang staf kita itu dioptimalkan nih. Mungkin kalau ini kita mendekati Ramadan ya. Kalau kita optimalkan pegawai kita di Ramadan ini kan pasti mereka mungkin secara fisik berbeda dengan sebelum atau tidak waktu puasa. Nah, kalau kita optimalkan untuk kejar target terus, ya pasti ada di mana posisi di mana staf atau pegawai ini menurun secara fisiknya. Nah, ini kan menjadi acuan kita ya, bahwa berarti di waktu Ramadan kemungkinan produksi kita tuh menurun, yaitu hal yang mungkin bisa dibilang wajar. Masih dimaafkan gitu ya. Kalau bisa sih harapannya gitu ya. Mas, kalau di pemerintahan sejauh ini yang Mas Lukman tahu nih ya, data analitik itu digunakan untuk apa aja sih? Nah, ini ya, data analitik itu penggunanya cukup luas juga, konteksnya cukup luas. Nah, saya bahas sedikit, agak melebar sedikit ya Pak Hari. Kita itu sekarang di posisi digitalisasi ya. Nah, digitalisasi itu banyak nih mungkin para IT pro ini atau mungkin yang lainnya beranggapan wah bagaimana kita itu menggunakan teknologi. Lebih kecil lagi nih, bagaimana kita sudah dalam prosesnya itu menggunakan aplikasi. Nah, sebenarnya Pak, bahwa digitalisasi ini itu adalah bagaimana kita memanfaatkan data. Jadi kalau saya pribadi, bahkan kalau saling mengobrol ya, saya menanyakan ke beberapa, nah itu seberapa digitalkah organisasi Bapak? Jawabannya adalah sudah Pak, sudah Mas. Saya sudah menggunakan aplikasi ke setiap layanannya, setiap proses bisnisnya. Nah, saat kita tanya seberapa besarkah Bapak memanfaatkan data? Loh, kalau data mah kita kesimpannya ke setiap aplikasi Mas.
Jadi secara fungsional atau pemanfaatannya ya mungkin sebatas di aplikasinya itu saja. Nah, maka ini bisa menjadikan peluang Pak Hari karena digital data analis ini ya itu mempunyai peran penting di dalam pemerintahan. Nah, karena konteks digitalisasi pemanfaatan data ya, maka emang kita harusnya membaca peluang itu. Kita butuh seorang data analis ya. Nah, untuk apa? Goalnya itu memberikan rekomendasi, memberikan arahan supaya saat suatu pemimpinan daerah atau dalam layanan itu berdasarkan data dalam pengambilan keputusan, bukan berdasarkan asumsi. Nah, kalau kita bicara suatu contohnya ini, nah ada suatu wilayah, mungkin kita sebut aja di Yogyakarta. Nah, mungkin satu pemimpin daerah itu pengen mengetahui atau mengambil keputusan terkait dengan bantuan apa atau layanan apa yang bisa dia berikan terkait dengan kesehatan. Nah, diperkecil lagi ada suatu case yang ditemukan Pak Hari. Case-nya adalah pemimpin daerah ini menanyakan, saya pengen tahu seberapa banyak ibu yang sedang mengandung dan anaknya atau ibunya ini meninggal. Nah, tetapi itu yang dipengaruhi oleh mungkin ekonomi, mungkin terkait dengan wilayah atau terhadap fasilitas di daerah tersebut. Nah, kalau kita bicara dengan cuma digitalisasi terhadap aplikasi, ya kemungkinan kecil itu terwujud. Karena apa? Karena saya yakin aplikasi itu di setiap mungkin ya layanan itu ada. Nah, datanya tersebar kemana-mana. Sedangkan untuk menghasilkan rekomendasi ke pemimpin daerah tadi ya, yang menanyakan terhadap case itu, dia butuh data dari banyak sumber. Misal nih, untuk terkait ibu yang sedang melahirkan, kita butuh data dari rumah sakit. Dan mungkin yang meninggal juga dari sana. Terus data terkait dengan ekonomi, kita butuh data dari dinas sosial. Oke. Nah, sorry itu. Berarti gini ya Mas, kalau misalnya pemerintah Jogja tadi gitu ya punya data yang bisa dikorelasikan, apakah terkait dengan ekonomi gitu kan, atau apakah wilayah gitu kan. Nah, kalau digabungkan semua, misalnya contoh ekonomi nih gitu ya, ibu melahirkan dan meninggal karena terdefinisi ini ekonominya katakanlah X gitu ya. Nah, kalau misalnya X itu terselesaikan, berarti bisa menurunkan tingkat tingkat dari ini kematian dari ibu yang melahirkan gitu ya. Itu diharapkannya, tetapi goal utamanya Pak Hari dan IT Pro semuanya itu adalah bagaimana kita itu saat mengambil suatu keputusan, suatu tindakan itu bukan berdasarkan suatu naluri, bukan berdasarkan suatu asumsi atau mungkin feeling nih. Feeling saya kayaknya seperti itu. Tetapi kita punya landasan, yaitu apa? Berupa data. Jadi saat nanti di cross check, ya, dan itu beberapa hal terbukti ya, di saat kita mengambil suatu keputusan berdasarkan data, maka secara kevalitan, secara kualitas dan kepastian dan akurasinya itu lebih tinggi. Nah, seperti itu. Oke Mas, menarik nih. Kalau saya mau tanya nih Mas, kalau jenis data apa aja yang dibutuhkan Mas? Oke, sebenarnya ini cukup menarik ya, jenis data apa aja. Nah, itu ada satu quote yang bahasa Inggrisnya saya agak lupa, tetapi secara bahasa Indonesia adalah kita itu haus terhadap suatu pengetahuan atau mungkin haus suatu insight. Tapi yang jadi permasalahannya untuk menghasilkan insight itu bagaimana? Padahal Pak Hari, di sekitar kita semuanya itu data. Bahkan setiap hari saya yakin bersinggungan dengan data. Nah, pertanyaan adalah jenis data apa aja. Nah, secara penelitian ya, ini saya yakin rekan-rekan atau siapapun yang pernah melakukan penelitian minimal di skripsi ya, itu biasanya tertaut ada dua data, kuantitatif dan kualitatif. Nah, tetapi itu masih bisa di breakdown lagi. Semisal kalau terkait dengan data yang sifatnya itu kuantitatif ya, itu biasanya kita sebutnya data yang angka. Terus yang kualitatif itu yang non angka. Nah, secara garis besar jenisnya dua itu. Di breakdown lagi, banyak lagi Pak. Semisal kita punya data yang sifatnya itu bisa jadi angka, tetapi menggambarkan suatu jangkauan. Kalau di sini sebutnya data interval dan lain. Artinya apa? Bahwa kalau jenis data ini terkait data itu asal bukan data ini ya,
video, gambar, sebenarnya bisa, tapi kan itu masuknya ke saintis ya, bukan ke analis ya. Analisis data-data yang berupa tekstual dan huruf, angka, karakter, seperti itu aja sih. Oke, berarti data-data itu bisa digunakan untuk analisa ya? Bisa, apapun itu. Nah, yang jadi goal kita atau batasan ya, kita jadi data analis, bukan berarti semua data langsung kita pakai. Nah, seorang data analis ini harus mampu merumuskan dari case yang diminta, itu data apa yang dibutuhkan. Itu adalah kompetensi harus dimiliki oleh data analis. So, misal nih, dia diminta untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan penjualan di suatu organisasi, ya dia akan menggunakan data-data yang kaitannya dengan penjualan. Secara internal atau eksternal. Nah, sorry itu ya. Itu kompetensinya kalau jenis-jenis datanya di situ. Gitu ya. Tadi jenis datanya udah ya, Mas. Yeah. Nah, tapi pertanyaan saya, teknik analisa apa yang bisa memungkinkan seorang data analis itu bisa dapat analisa yang tepat gitu, Mas? Kalau masalah teknik analisa ya, nah ini masih ingat. Saya yakin kita sejak kecil itu sudah belajar analisa. Ya, sejak belajar analisa. Kalau secara tekniknya itu cukup banyak hal ya. Tadi kalau secara teknik itu paling mudah adalah, nah itu bisa melakukan comparison, pembandingan. Nah, terus yang kedua adalah adanya mencarikan distribusi persebarannya. Yang ketiga adalah bisa melihat dari komposisi, seberapa banyak penyusunnya supaya 100%. Dan yang keempat, nah ini yang cukup kompleks ya biasanya. Nah ini karena kenapa kok cukup kompleks, ini sering digunakan, yaitu bagaimana kita melihat bahwa dalam analisa itu terkait dengan relationnya, keterkaitannya, keterhubungannya ada atau tidak. Nah 4 hal itu sih biasanya, tetapi secara teknisnya nanti lebih banyak breakdown kecil-kecil lagi, itu lebih banyak. Misalnya nih kita pengen analisa secara sentimen, nah itu kan sebenarnya sentimen ini kan sama aja kita melakukan apa? Comparison ya, mana yang sentimen negatif, positif, atau netral, comparison juga. Atau mungkin kita ingin menganalisis terhadap suatu penggunaan teks. Nah, berarti kan kita melihat seberapa sering teks itu digunakan. Gitu ya. Itu secara teknisnya lagi ya, seperti itu Pak Ali. Oke. Kalau bicara software nih Mas, yang bisa dipakai ini untuk seorang data analis itu seperti apa Mas? Dari yang paling mudah sampai yang paling sulit tuh seperti apa Mas Lukman? Kalau kita bicara softwarenya ya, softwarenya ini sebenarnya gini ya, kalau Pak Hari menanyakan yang paling mudah dan yang paling sulit, kalau saya akan balik bertanya biasanya, Bapak mau memodalkan enggak nih? Karena kalau kita bicara yang paling mudah, pasti otomatis yang berbayar. Karena ya dengan kita berbayar kan pasti ada keuntungan ya, dari segi fitur, penggunaan dan lain. Kita contohkan apa? Yang paling sering gitu ya. Kita di produk Microsoft ya. Ada Excel nih, bisa loh kita gunakan untuk sebagai data analis. Nah, tetapi kan kita harus punya license terhadap Excel-nya. Atau ada produk lagi yang mendukung analis, yaitu visualisasi, yaitu di Power BI. Nah, itu kan sifatnya yang berbayar, ya itu paling mudah. Karena apa? Siapa yang sekarang tidak mengenal keluarga Microsoft? Sejak mungkin saya SD itu sudah menggunakan Word, nah terus Excel, terus PowerPoint, nah itu familiar. Nah terus yang kalau yang mungkin bisa dicoba secara free itu adalah Google Data Studio itu ya kalau terbilang secara yang saya lihat ya penggunaannya belum banyak karena rata-rata ini para IT Pro ini pakainya Excel. Dan kalau yang paling simple, mudah itu pasti di Excel itu Pak Ari. Excel ya. Excel tuh cukup ya untuk bisa analisa. Sampai saat ini ya itu masih mampu, tetapi dengan batasan ya kan kalau di Excel ada seberapa jumlah data itu ada limitasinya. Nah, batasan-batasan itulah maka di saat ini hadir beberapa tools ya yang sudah powerful ya, dan bisa juga kita menggunakan tools yang berbasis teknis ya, menggunakan bahasa pemrograman nih. Salah satunya ada R, ada Python. Nah, itu kita gunakan di situ. Pasti ada limitasinya di Excel, tapi saat ini saya rasa sudah cukup, masih cukup. Dan pasti Microsoft juga akan meningkatkan performanya sih. Oke. Ada pertanyaan satu lagi Mas ya. Kalau misalnya
sudah didapetin nih datanya ya, maksudnya informasinya gitu loh. Nah dampaknya buat organisasi apa deh terhadap proses bisnis itu kayak tadi tuh? Terkait apa ini? Terkait maksudnya sudah direkomendasikan. Yap. Nah, dampaknya apa terhadap organisasi? Jelas. Ya tujuannya kan mengoptimalkan suatu proses bisnis. Sekali lagi mengoptimalkan ini bukan menghilangkan, tetapi mengautomate ya. Karena saya yakin dalam kita menyusun proses bisnis itu pasti ada alasan nih, supaya ada kevalitan. Nah, maka ini digunakan untuk mengautomate dan mengoptimalkan. Itu salah satunya. Dan yang kedua jelas informasi ya, sekali lagi ditekankan supaya data analisis itu memberikan data-data yang valid yang bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan, kebijakan, regulasi atau arahan nih ke suatu organisasi. Jadi artinya dari informasi yang didapatkan diharapkannya itu bisa membantu organisasi dalam mengambil suatu keputusannya juga. Oke. Nah, gini Mas, kalau proses bisnis itu kan banyak ya, maksudnya karyawan itu kan pasti mengalami banyak proses bisnis gitu ya. Terus data analis itu nggak tahu ya sebanyak apa gitu. Apakah mereka bisa menjawab semua kebutuhan proses bisnis? Oke. Menurut Mas Lukman gimana? Nah, dari sini ya, kalau secara implementatif ya Pak Hari, kita harus melihat dari skop mana yang dari proses bisnis itu pasti ada core bisnis. Nah, dari core business ya, core bisnisnya dulu yang mungkin kita bisa utamakan. Ya, namanya kalau kita mau butuh data analis untuk semuanya, pasti semuanya menemukan masalah Pak Ari. Nah, maka kita perkecil dulu apa yang sangat membutuhkan. Oke, lingkupnya diperkecil dulu. Ya, lingkupnya diperkecil dulu. Kita ke core bisnis. Nah, semisal core bisnis kita adalah bagaimana mendelivery suatu produk atau layanan kita di dalam distribusinya. Ya udah, fokus kita ke arah sana dulu. Jadi satu persatu ya tahapannya. Nah ini terkadang tuh kalau di dalam satu organisasi data analis kan posisinya adalah bagaimana dia menerima suatu case. Nah case-nya itu tidak terfilter, akhirnya menumpuk. Jadinya ya mana yang mau diselesaikan dulu, yang di sini sudah meminta, ini sudah meminta, jadi permasalahan ya. Seperti itu. Mas, ini bicara tadi bagus banget ya data analitik. Tapi sebetulnya apa sih yang kesulitan yang paling sering ditemui ya dalam menemukan insight tadi Mas? Nah ini cukup menarik ya, dan ini bisa dibilang mungkin rekan-rekan semua di IT Pro juga merasakannya yang di bagian data analis. Yang pertama adalah terkait dengan interoperability data atau konsolidasi data. Dua-duanya bisa sih. Nah itu terkait apa? Berbagi pakai data nih. Nah kita gambarkan aja, ada nggak kesulitan di dalam satu organisasi untuk sharing data? Misal nih kita di divisi pemasaran atau sales ya, itu terkait dengan produk kita itu ada masalah berbagi datanya enggak? Seorang sales ini sudah menawarkan produk yang dimiliki, ternyata di sisi produksinya itu barangnya tidak ada, stoknya tidak ada, jadi masalah. Artinya kita harus berbagi data supaya ada keakuratan data. Nah, interoperability, berbagi pakai. Ya, kita intinya saling menggunakan data yang sama, bukan berarti ikut campur ya, sekali lagi, karena banyak persepsi adalah saat kita berbagi pakai itu jadinya ikut campur nih. Saya tahu nih penjualan sales sekian, itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini salah satu ilmu di dalam data management, harus adanya data quality. Nah, ini jadi pembahasan yang topik cukup menarik nih. Kita sudah punya data, semuanya perusahaan. Paling simpelnya adalah nih, saya tanya ke Pak Hari di satu organisasi Pak Hari, data terhadap presensi. Pak Hari ingin menganalisa terhadap absensi stafnya. Pertanyaan saya, Pak Hari pasti sudah punya aplikasi untuk nyimpan datanya. Yang saya tanyakan adalah, Pak Hari bisa menjamin kevalitan data itu enggak? Itu quality. Susah. Oke, Mas, sebelum saya mau mundur sedikit. Interoperability itu masalahnya di mana ya? Maksudnya kenapa itu jadi masalah? Interoperability kenapa jadi masalah? Ini yang sering mungkin rekan-rekan atau IT Prof juga temui, kalau semoga tidak menemuinya, itu adalah interoperability berbagi pakai ya, saling sharing. Berbagi pakai itu harusnya kan kayaknya apa-apa deh gitu. Nah, itu gimana? Terkadang kan kita tuh untuk berbagi suatu data, misalnya terkait adanya ego-ego terhadap sektoral ya, atau suatu divisi. Loh, data pegawai.
misalnya data pegawai dipegang oleh di bagian kepegawaian. Nah, sedangkan di sisi data analis itu ingin menggunakannya untuk apa? Untuk menganalisa dari sales yang dimiliki itu penjualannya bagaimana. Maka data analis ini membutuhkan data kepegawaian untuk mengambil data setiap staffnya dan menggunakan data sales. Nah, mau nggak ini mereka berdua saling bertukar data yang biar digunakan data analis? Iya. Nah, rasa itu harusnya mulai dibangun ya, bahwa tapi kalau Mas Lukman sendiri, nah, gimana solve-nya tuh, Mas? Nah, kalau saya sendiri sebagai data analis ya, saya akan memberikan suatu rekomendasi. Misalkan saya sebagai data analis, Pak Hari sebagai klien saya, customer saya yang ingin menggunakan jasa saya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat saya tanya, Pak Hari yang memegang data sales, saya membutuhkan data yang lain. Nah, saya menyarankan ke bidang lain untuk memintanya. Nah, maka di situ akan saya lakukan suatu, mungkin ya, bisa jadi ya, saat saya meminta data itu akan saya jelaskan peruntukannya untuk apa. Dan sekali lagi, nah ini yang sering terjadi, saat kita meminta data, detailkan data apa aja yang diminta. Misal nih, data nama pegawai, ya namanya saja. Jangan sampai NIK, semuanya. Saya mau minta data semua karena gitu. Itu yang jadi sering miss. Oke. Yang jadi sering missnya di situ, gitu ya, seperti itu. Oke, Mas. Jadi ada ego sektoral di sana. Nah, itu yang saya mau bahas itu tuh, takutnya ini sensitif. Padahal kalau secara kelas kan, secara private itu terkadang wah iya Mas, tapi itu secara nggak langsung diakui ya, dan ternyata ada pengaruhnya juga ya. Oke. Nah, kalau dari data quality itu bagaimana sih seorang data analis tuh bisa menyelesaikan masalah di data quality ya, Mas? Artinya ya mungkin tadi data kepegawaian udah dikasih nih. Ya, gitu. Tapi kualitasnya, nah, tapi kualitinya ya. Ya, kualitinya itu gimana ya caranya? Gimana data analis tuh tahu bahwa data itu tuh sebetulnya belum benar? Bisa nggak kebaca, Mas? Nah, ini pertanyaannya sudah ini ya. Sebenarnya kan tanggung jawab kebenaran data itu, misal nih terkait dengan data kepegawaian harusnya di bidang kepegawaian. Nah, maka saya biasanya gini Pak Hari, harus adanya penanggung jawab data, supaya penanggung jawab itu yang memastikan data itu benar atau enggak. Tapi kan kalau emang belum ada, ya udah data analis juga ikut campur ya. Nah, sebenarnya bisa. Jadi terhadap keakuratan data ya, quality ya. Quality itu di dalam data management ya. Nah, ya di dalam framework data management itu ada 6 parameternya. Nah, itu mulai dari adanya akurasi, terus adanya kevalitan, ada terhadap timeless-nya. Timeless ini adalah saat kita minta yang langsung dikasih. Oke. Berarti kalau saya boleh simpulkan sedikit nih ya, untuk bisa menjaga data quality itu harus di-manage gitu. Nah, tepat sekali. Supaya si data analis itu nggak ragu gitu. Ini data bener nggak nih gitu. Kita analogikan aja Pak Hari, bahwa data analis nanti kan menghasilkan suatu knowledge ya. Atau pengetahuan yang akan direkomendasikan ke pimpinan atau yang memintanya. Nah, kita tahu knowledge itu berdasarkan dari informasi berdasarkan dari data. Kalau data quality ini meragukan nih, nih misalnya Pak Hari saya sarankan, oh ternyata tingkat keterlambatan pegawai di tahun 2024 ini 2 kali pertama tuh tidak ada peningkatan, lebih baik. Nah, kita sebagai pimpinan itu menganggap bahwa program kita berhasil. Apakah benar? Belum tentu. Karena saya tahu ada data yang kurang atau tidak, kualitinya tidak sesuai. Nah, itu pengaruh juga. Pak Hari menganggap, oh program saya sudah, regulasi saya sudah sesuai. Nah, ternyata waktu pelaksanaan day to day, bahkan ganti tahun, loh kok nggak sesuai lagi? Nah, jadi akan pengaruh ke sana. Modalnya aja bermasalah, datanya, apalagi nanti hasil yang direkomendasikan. Oke. Lebih banyak mana Mas ketemunya masalah di interoperability itu tadi sama data quality? Nah, ini pertanyaan yang biasanya itu kalau saya Pak, kalau saya mengambil hal itu dari interoperability dulu. Saat interoperability berbagi pakai itu data sudah terjadi, ternyata baru ditemukan kevalitan datanya kacau, kualitas datanya baru kacau. Karena kalau kita belum berbagi data kan kita jadi itu masih proses di yang box-nya ya. Berurutan ya. Bisa jadi. Nah, kalau kita menggunakan quality data dulu nih, saat kita menggunakan data lain, terkadang kan kita quality udah kita cek di awal. Nah,
Kalau saya pribadi biasanya urutannya adalah berbagi. Saya mengambil data apa yang saya butuhkan dulu. Saya kumpulkan, baru dilihat kualitinya. Nah, biasanya kalau seberapa banyak, semakin banyak berbagi data ya otomatis kualitasnya pengecekannya mungkin lebih banyak kita temukan ya. Gitu ya. Bayangkan aja kita menggunakan dua sumber data dibandingkan dengan 3 sumber data. Kevalitannya lebih Kalau misalnya kita bicara data quality itu tadi kan sarannya Mas Lukman adalah di manage. Iya, dikelola ya. Tapi kalau kenyataannya nih, Pak, data yang saya punya ya udah ini. Gitu. Nah, sebagai seorang data analis, apa tindakan selanjutnya? Ini seperti halnya ini pertanyaan masuknya ke etika ini kalau saya rasa rekan-rekan semuanya. Kenapa kok etika? Karena kalau kita hanya sebagai menjalankan sebagai pekerjaan, ya udah tabrak aja dengan data yang ada. Tetapi kan dalam suatu analisis itu kan penelitian ya. Kita tuh punya etika ya, data yang akurat, yang kualitasnya terjaga. Nah, maka di dalam proses data analisis itu biasanya ada cleansing atau biasa nyebutnya dalam satu lingkup pre-processing. Nah, di situ kita coba mencari quality datanya, proses. Nah, bisa jadi nih saat Pak Hari memberikan saya data hanya ada ini, totalnya ada 500 data nih, baris data. Setelah saya cleansing hanya 50 yang saya pakai. Tapi harus saya sampaikan Pak Hari bahwa dari data yang benar-benar Pak Hari berikan ke saya sebagai data analis hanya 50 data aja yang saya pakai. Karena saat saya cleansing terhadap quality datanya dan lain-lain itu banyak yang nggak bisa. Nah, ini balik lagi nih dari segi organisasi menerima itu atau enggak. Kalau saya mah paling aman itu kan kita mentransfer resiko ya. Jadi data analis itu jangan sampai dia mengambil keputusan harus seperti ini Pak, harus seperti ini Pak. Bukan. Tapi Bapak dari rekomendasi yang kita punyai dari data-data ini seperti ini. Nah, Bapak bisa melakukan hal seperti ini juga, alasannya dari ini. Nah, biar yang ngambil itu dari organisasi pimpinan ya. Ya, transfer resiko ya. Nah, karena saya sering mendapat cerita dari rekan-rekan saya data analis nih Pak Hari. Mereka memberikan rekomendasi langsung diambil keputusan. Nah, saat diterapkan, diimplementatifkan, kok tidak sesuai? Siapa yang nanggung, Pak? Nah, ini bisa dijawab rekan-rekan semuanya ya. Di organisasi siapa yang gitu ya. Siapa yang mau nanggung? Apakah data analisnya atau yang mengambil keputusan? Nah. Mas, tapi saya ada pertanyaan lain ya. Terkait dengan di belakangan ini ya, kemarin pemilu itu kan saya juga bingung ya. Data itu ternyata banyak banget ya. Ada yang data dari paslon A, paslon B gitu, dan semuanya itu konteksnya ngomongin data gitu. Tapi sebetulnya gimana Mas? Artinya gini ya. Nih kalau kita bicara di pemilu Amerika Serikat yang dulu jadi skandal ya. Nah, ada kekhawatiran nggak sih? Artinya gini yo, data itu juga tetap bisa dimanipulasi atau dengan kepentingan tertentu gitu loh. Nah, hati nuraninya data analis nih untuk bisa memang menyajikan data yang berguna atau bermanfaat gitu, memang benar. Itu tuh di posisi gimana Mas? Nah, ini gara-gara saya membahas etika ya. Langsung masuknya ke etika analis ya. Mungkin IT Pro ini nanti saya tahu di komen langsung pada saling curhat ini. Karena ya itu tadi ya. Ya kita nggak bisa menyebut, kalau pasangan 1, 2, 3 kan nomor urut ya. Pasangan A, B, C aja. Setiap paslon kemarin kan pasti mempunyai istilahnya survei masing-masing ya. Nggak ada yang paslon itu mengeluarkan survei dia yang paling buruk. Nah, apakah ada rekan-rekan yang melihat itu? Misalnya paslon A, nah dari paslon lain ini ternyata nilainya paling buruk. Nggak mungkin, dia pasti mendongkrak dari situ ya. Survei internal saya gitu ya. Nah, ini balik lagi terkait dengan manipulatif suatu data ya. Sebenarnya kalau kita runtut saking tarik ke belakang lagi ya, kita harus tahu dulu data ini didapatkannya dari mana. Nah, saat didapatkannya sumbernya dari mana, kita tanyakan quality datanya itu bagaimana. Ya, selanjutnya balik data analisnya. Balik lagi dong tadi ya. Ke data analisnya nih. Data analisnya saat sudah tahu nih sumbernya ternyata dimanipulatif nih. Wah, itu ya bagaimana? Karena saya mungkin Pak Hari masih ingat obrolan
jangan sampai mungkin Pak Hari bukan obrolan sih, ibaratnya mempertanyakan kalau seperti itu bisa jadi data analis itu bekerja secara objektif sesuai dari setiap yang mengeluarkan analisanya. Nah kalau kita bicara penelitian ya harusnya kita benar-benar menggunakan ya apa ya etika untuk ya apa yang kita gunakan tuh dari yang sebenarnya. Makanya kita bicaranya data loh Pak Ari. Nah data itu kalau secara makna ya definisinya itu fakta. Jadi kalau kita bicara data itu harusnya fakta. Itu suatu hal yang kadang kan orang menganggap bahwa data itu adalah angka, huruf, karakter, gitu kan? Tapi kalau misalnya seorang data analis tuh mengambil singgungan yang memang dia berniat atau memang tujuannya untuk melakukan tendensius ya ke suatu hal tertentu ya. Aduh, ini mungkin rekan-rekan pro nanti bisa saling cerita juga ya pengalamannya. Istilahnya kalau saya pribadi ini menyenangkan klien atau customer. Nih Pak Hari nih supaya senang misalnya penjualnya itu di tim Pak Hari ini sebagai tim marketingnya dan salesnya penjualan. Supaya senang, saya sajikan data analisnya itu yang bagus-bagus. Padahal kalau kita lihat bisa jadi ya itu mungkin peningkatannya tinggi. Peningkatan tinggi nih pas terkait penjualnya tinggi, ternyata pasarnya juga ikut tinggi, kan sama aja. Nah waktu itu jangan dibandingkan sama pasar ya, biar ya terlihat penjualannya tinggi aja. Nah saat kita ke arahan direksi, ke pimpinan yang lebih tinggi lagi, kita sampaikan penjualannya kita tinggi. Kenyataannya sebenarnya penjualan kita nggak tinggi, karena diikuti pasar yang lebih tinggi juga. Kenaikan pasar ya, itu kan jadi permasalahannya. Jangan sampai kita contoh itu tadi ya, membandingkan tren penjualan itu hanya transaksinya saja. Ternyata pasarnya lebih tinggi ya kan. Masalah. Artinya apa ya? Kalau tendensi itu ya ini saya mau membahas ini takutnya melempar suatu hal yang kurang baik ya. Nah, intinya ya sekali lagi ya sebagai data analis ya cobalah di etika kita berikan apa yang menjadi yang sebenarnya, karena kita sebagai data analis itu memberikan suatu rekomendasi yang berdasarkan suatu informasi atau data itu artinya atau definisinya adalah fakta. Jadi berikan yang sebenarnya. Udah gitu aja. Mas, ini menarik juga nih pertanyaannya Mas. Startup banyak berguguran ya Mas. Dan investor melihatnya itu dia juga bingung. Bingung dalam arti gini Mas. Setiap tahun pasti mereka melaporkan sesuatu pertumbuhan segala macam, angka-angkanya itu kan bagus gitu, tapi kan kenyataannya nggak sesuai itu Mas. Maka ada banyak ketidakpercayaan investor gitu loh terhadap startup yang doyan manipulasi data Mas. Sekarang kalau datanya disajikan dengan bagus gitu ya, korelasinya seperti apa gitu loh. Nah kalau dari kacamatanya investor itu tuh bisa nggak sih Mas, maksudnya dilihat gitu loh, ini tuh walaupun yang mengeluarkan katakanlah misalnya ini data analis kita nih Pak investor gitu loh. Nah sebagai seorang ini kita view-nya investor ya, bukan data analis ya. Masa kan data analis gitu kan. Tapi kalau sebagai seorang investor tuh melihat bisa nggak sih seperti apa kebenaran dari seorang data analis itu? Ini pertanyaannya sudah bukan data analis ya. Tapi nggak apa-apa. Saya diajak ngobrol bisnis nih. Siapa tahu diajak berbisnis. Nggak apa-apa. Jadi sama ya. Intinya adalah saat saya sebagai data analis dan memberikan suatu hal ke investor atau kita rekomendasi itu kan sudah bentuknya itu matang. Suatu makanan itu nggak mungkin kita disajikan nasi goreng itu yang masih beras nanti harus dimasak lagi bersama bumbu-bumbunya kita suruh masak, enggak, tapi udah nasi goreng tinggal makan dengan kondimen-kondimen lainnya. Nah investor juga sama, mereka itu dijanjikan langsung ini loh Pak penjualan kita itu sekian, kenaikannya sekian, terus klien kita itu meningkat, penghasilan kita meningkat. Nah kalau ditanya bisa nggak investor itu melihat terhadap ini itu benar atau enggak. Nah, ini sama halnya dengan pemaknaan, banyak ya menyebut data is new gold, atau emas ya. Nah, ada yang menyebut new oil. Nah, kalau saya sendiri ya, mungkin bukan perdebatan, ada yang menyebut ini itu silahkan. Tapi saya mempunyai mindset bahwa data itu emasnya.
Kenapa kok emas? Kenapa Pak Hari? Bisa nggak oil ya, minyak, setelah kita gunakan dijadikan minyak lagi? Enggak kan? Kalau emas kan kenapa kok disamakan dengan emas? Karena nanti akan dibentuk suatu knowledge ya. Knowledge itu berharga lagi, emas dijadikan apa? Perhiasan. Yeah. Perhiasan dijadikan emas lagi, turunannya bisa nggak? Dileburkan kan? Bisa. Bahkan dileburkan kita bisa pecahkan. Ini emas, ini partikel lainnya. Yeah. Jadi kita sebagai investor juga bisa harusnya ya minta pembuktian nih ke data analisnya atau sebagai startupnya. Anda sebagai startup menyajikan data ini menyajikan analisa ini bersumber dari mana? Nah, dia kalau udah mulai kebingungan dan lain-lain dengan buktian, ya itu menjadi mungkin parameter catatan ya tersendiri, gitu ya. Oke, seru ya Mas Lukman ya. Nah, gini Mas Lukman, kalau Mas Lukman nih sebagai data analis gitu ya, sebetulnya keahlian apa aja sih yang sebetulnya kan Mas Lukman berprofesi sebagai data analis ya. Menurut Mas Lukman, sebetulnya ini loh keahlian data analis tuh harusnya memang punyanya kompetensinya itu betul ini aja. Oke, yang jelas, yang jelas pertama itu adalah dia harus cinta terhadap data. Jadi senang sama data. Bahkan rasa hausnya, namanya cinta itu pengen terus ya, nggak selesai ya, kalau bisa bertumbuh terus ya terhadap data itu meningkat ya. Kalau kita dikasih data yang udah jumlahnya 1000 aja udah muntah, mumet, nah itu kan jadi pertanyaan ya. Padahal sebagai data analis suatu perasaan, apalagi di startup, apalagi di pemerintahan, bukan bicara 1000 lagi, bukan puluhan ribu, ratusan ribu atau bahkan jutaan, gitu ya. Nah, kompetensi pertama ya kalau cinta terhadap data itu suatu yang harus. Kedua adalah bagaimana dia bisa mencari suatu keterkaitan antara data A dan B berdasarkan apa? Case yang dia temui. Berarti apa? Ilmu analisanya. Ilmu analisis ya. Jadi saat kita menemukan suatu case, ilmu analisis itu harus dimiliki. Jadi saat ini terjadi, itu dipengaruhi apa aja. Nah, keilmuan kompetensi itu harus dimiliki. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia bisa menyajikan dari analisa itu menjadi suatu tampilan atau menjadi suatu pengetahuan atau insight tersendiri yang mudah dipahami orang lain. Jadi kan bayangkan dari mungkin 10.000 data yang kita terima, dari satu data saja loh, satu sumber, kita mendapatkan satu permasalahan dengan diberikan 10.000 data. Kita harus mencari keterkaitannya, otomatis nambah data lagi ya, yang awalnya 10.000 jadi 15 sampai 20. Nah, kita harus sampai ke bisa menyajikan dari mungkin 1 atau 2 kalimat atau 3 kalimat saja kan, untuk memberikan rekomendasi. Nah, itu kan satu hal yang harus dimiliki ya. Jadi tahapan analisa dan bisa merumuskan itu dari mencari formulanya. Nah, itu secara kompetensi secara umumnya. Kalau teknisnya jelas bagaimana dia memahami tools terhadap software untuk analisis data. Yang paling minimal adalah Excel ya. Excel. Jadi ya Excel ini bukan cuma paham ya, tapi bisa bahkan sudah di luar kepala kalau bisa. Jadi begitu ada data langsung di cleansing, dilakukan analisa entah di pivot, di value up, dikaitan dengan tabel lain. Ada limitnya nggak sih Mas kalau pakai Excel gitu terkait dengan jumlah data? Jumlah row-nya pasti ada. Tapi batasnya berapa saya agak lupa. Itu ada limitnya Pak Ari. Jadi kalau jutaan tuh udah nggak mungkin pakai kayaknya Excel. Kemungkinan nggak. Saya pernah mencobanya tuh ya. Itu makanya kan banyak yang akhirnya beralih dengan software lain, tools yang memang profesional. Nah, ada apa? Ada Tableau gitu ya. Ada Power BI sama Microsoft, tapi dia lebih powerful ya. Bukan berarti ada nama powernya ya. Kan candaan kita aja. Ada gitu sih. Tetap ada batasannya. Nah, Oke. Mas Lukman nih, kalau aku mau tanya, kalau saran buat teman-teman yang di IT Pros yang memang pengen ke data analis gitu, apa yang maksudnya dipersiapkan apa mungkin? Ya saran yang buat dari Mas Lukman? Oke, yang dipersiapkan adalah yang pertama adalah membaca peluang ya, karena saat ini ya ini sebenarnya persiapannya untuk kemotivasi dulu ya. Saya yakin tidak ada perusahaan yang tidak menyimpan suatu data. Pertama itu. Kedua,
dari perusahaan atau organisasi yang menyimpan data itu tidak mungkin hanya dibiarkan disimpan, pasti dimanfaatkan. Nah, inilah tugas rekan-rekan semuanya sebagai data analis masuk. Artinya, saya yakin setiap organisasi minimal punya 1 orang sebagai data analis. Nah, berarti apa yang perlu diusahakan rekan-rekan semuanya sebagai IT Pro? Yang pertama adalah kompetensi-kompetensi yang kaitannya dengan data analis. Yang pertama tadi ya sudah kita bahas ya, mulai cinta terhadap data, penggunaan tools, bahkan mungkin kalau di organisasi ya, di perusahaan kan kita dimintanya sudah kompeten, dibuktikan dengan suatu sertifikat. Kita ikuti kelas-kelas terkait dengan kompetensi data analis. Nah, terus ya kalau secara data analis ya itu kan bicara teknis ya. Kita harus coba ya coba praktek terus ya. Bahasa praktek itu adalah ya walaupun kita mungkin ada suatu sebelum terikat suatu organisasi ya, kita coba menganalisa. Kalau saya itu dulu sebelum terikat ke suatu organisasi ya, itu sukanya menganalisa mungkin terhadap sentimen publiknya. Itu kan cukup supaya saya tahu nih kayaknya di daerah saya itu bagaimana sentimennya dan lain terhadap layanan masyarakat. Nah, dicoba dipelajari, diterapkan terus-menerus ya, tidak hanya secara teori nih. Jadi rekan-rekan ini walaupun kita ini tidak ada praktek ya, nanti kalau mau praktek bisa menghubungi Pak Hari ya. Nah, itu dilakukan terus ya. Secara kompetensi sudah kita sebutkan tadi Pak Hari. Oke, Mas Lukman. Pertanyaan saya yang terakhir nih, ada success story nggak sih? Maksudnya orang yang berhasil nih yang Mas Lukman sering ketemu sama customer gitu loh. Ternyata keberhasilan dia sebagai data analis itu sangat berdampak banget buat kehidupannya ataupun organisasi karirnya ya, gitu, atau organisasinya ada. Oke, success story ya. Nah, kita mungkin pakai yang secara umum saja Pak Hari. Nah, saya yakin rekan-rekan semuanya boleh nyebut merek ini. Nah, kayaknya merek yang sudah familiar ya. Mungkin salah satunya ada Grab. Nah, kita lihat bisnis Grab dulu itu apa Pak Ari? Hanya untuk Grab dan Gojek ya, hanya untuk transportasi saja ya. Yeah. Entah itu motor atau mobil. Nah, apakah saat ini seperti itu? Tidak. Apakah untuk mencapai kondisi sekarang dia melihat dari kayaknya bisnisnya butuhnya ini enggak? Dia pasti menggunakan data-data yang terjadi. Nah, dia bisa jadi ya. Nah, organisasi ini melihat peluang dari apa sih yang dilakukan setiap kliennya, setiap customer yang menggunakan jasa transportasi. Oh, ternyata ada yang melakukan hanya untuk berpindah posisi atau transportasi biasanya. Ada yang untuk mengirim barang. Ada yang untuk hanya memantau situasi orang yang dipantaunya, menjadi mata-mata. Nah, bisnis itu kan dilihat dari situ. Berdasarkan apa? Seberapa sering penggunaan dari aplikasinya. Nah, success story-nya adalah Grab ini untuk menuju ke sana, dia tidak serta-merta melihat segi bisnis itu dari intuisi, feeling dan lain. Dia memanfaatkan data. Oh, ternyata habit. Nah, kan analis itu melihat dari story yang dilakukan user ya. Atau sebelumnya, habit user itu kalau pesan kendaraan itu kalau tidak untuk berpergian, ya bisa untuk ngantar jemput suatu barang. Nah, kenapa kok kita tidak untuk antar jemput suatu barang? Atau salah satunya apa? Untuk membeli suatu makanan. Muncullah bisnis baru yang lain diikuti dan lain, bahkan sampai sekarang dengan mungkin bisa kita bilang Grab dan Gojek seperti super apps ya. Nah, itu success story organisasi dengan memanfaatkan data analis. Bukan berarti merubah bisnis kita ya. Kalau kita lihat terus Grab itu bisnisnya udah nggak terfokus lagi ya. Nah, bisa jadi nih satu organisasi, nah bentuk simpelnya aja perbankan Pak Ari. Yeah. Perbankan saat ini apakah hanya melakukan transaksi saja secara bisnis? Hanya menerima nasabah di kantor? Tidak. Kita bisa lihat di mobile bankingnya ya. Mobile banking perbankan itu bisa untuk membayar listrik, bisa membayar BPJS. Loh, kalau kita runtuh terbayang nggak sampai ke arah sana dulunya? Saya rasa tidak, tapi saat berjalannya waktu kok peluang itu ada. Berkembang terus ya. Walaupun itu mungkin kok bisnisnya semakin ada yang beranggapan kok tidak tersentris sih ke beda-beda. Nah, itu success story di organisasi ya. Kalau orang semua bisa kita bilang ya, setiap data analis itu kalau kita ya menggunakan prinsip-prinsip etika tadi ya yang benar,
pasti adalah jalan untuk menuju halalnya, itu rezeki ada. Dan pasti secara reputasi saya pun ada beberapa rekan yang di data analisis itu sudah sampai ke tahap internasional. Nah, internasional kita tuh ranahnya ke Singapura ya, itu udah banyak, Pak. Jadi bisa dibilang ya peluang itu cukup luas. Bahkan kalau ini cukup menarik, saya punya rekan dulu kuliahnya itu ya Pak Hari, itu bukan di bidang analis. Bahkan biasanya kalau kuliah di bidang analis itu ranahnya kemana? Statistik ya. Nah, itu kuliahnya di bidang pendidikan. Tapi ternyata pekerjaan ke sana. Karena apa? Karena dia melihat peluang sebagai data analis. Gitu ya. Artinya apa? Rekan-rekan di sini mungkin ada yang mempunyai background di luar data analis, pasti. Apakah pelajaran atau ilmu yang didapat sebelumnya tidak berguna? Tapi mau ke sana karena peluang. Ada peluang. Ya, bacalah peluang di situ ya. Oke Mas Lukman, ini menarik banget ya tentang data scientist itu. Terima kasih banget untuk hari ini, gitu ya. Sepertinya kita udah cukup panjang. Kita akan bahas di lain waktu ya Mas tentang data analis ini yang lebih dalam lagi. Saya yakin bahwa data analis ini kedepannya akan menjadi sebuah perusahaan tuh ya udah biasa, udah pasti pakai data analis gitu. Pasti. Tetapi akan memang ada unitnya. Ya, tapi kan memang bagaimana gitu cara menerjemahkannya, caranya itu kan sebetulnya masih banyak banget ya Mas. Artinya ini data emas atau bukan sih? Nah, pertanyaan kan itu ya. Ya, emas atau bukan ya? Bukan sih kayaknya di server saya itu berat-beratin aja. Udah buang-buang kos untuk perawatan, berat-beratin, nggak bisa dimanfaatkan. Jual aja. Nah, itu kan yang bahaya di situ ya, jual aja itu. Ya, nah nextnya kita bahas ya Mas ya. Artinya data-data apa sih yang memang buat teman-teman IT Pro juga dapat insight gitu ya, bagaimana memang mengolah data meramunya ini, meramu jadi satu insight yang ciamik gitu loh, yang keren, asik gitu ya. Oke Mas Ruman, terima kasih telah datang di Atis ProSub. Nanti kita akan bicara lagi pada episode berikutnya. Terima kasih Mas Ruman. Terima kasih. Data dapat membuat strategi Anda lebih unggul dari kompetitor Anda, lebih efisien, dan tepat sasaran. Semua manfaat itu akan Anda miliki hanya jika Anda memiliki insight dari data. Bagi Anda yang ingin mempelajari data scientist lebih lanjut, dapat mengunjungi link pada deskripsi. Saya Haris Setiadi, sampai jumpa di topik menarik IT berikutnya hanya di IT's ProSub. IT's ProSub, certified, kompeten, successful.